Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Menambang emas ilegal di Kabupaten Kerom, 4 warga negara Cina ditangkap polisi. Protes ratusan mantan kepala kampung ricuh di Jayawijaya, tembakan gas air mata dikeluarkan polisi untuk menghalau massa. Edarkan sabu-sabu, seorang pemuda di Kabupaten Mimika diringkus polisi. Kepolisian daerah Papua berhasil mengungkap kasus dugaan penambangan emas ilegal yang terjadi di Kampung Kalipor, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 9 orang dan saat ini telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dari 6 orang, 4 diantaranya adalah warga negara Cina. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes I Gusti Gede Era Adinata, mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan di Distrik Senggi. Polisi menemukan 9 orang yang tengah melakukan aktivitas penambangan. Setelah diperiksa, ternyata penambangan itu tidak memiliki izin. Selain menangkap penambang ilegal, polisi juga menyita alat yang digunakan menambang emas seperti air raksa, alkon, material pasir sebanyak 32 kg, dan alat berat. Kita telah menetapkan 6 tersangka, yaitu 4 warga negara Cina dan 2 warga negara Indonesia dengan menghindari kewajiban pajak negara. Barang bukti yang telah disita: 1. Peralatan kegiatan pertambangan yang disita di lokasi seperti timbangan digital, mangkok lebur, selang, air keras, asam sulfat yang digunakan pemurnian emas. 1 unit alat berat Caterpillar PC200 warna kuning dalam keadaan rusak yang masih berada di TKP. Visa milik warga negara Cina dan KTP warga negara Indonesia. Beberapa dokumen milik PT Indonesia Show Investment sebagai mitra kerja, dan beberapa barang pribadi termasuk HP dan HT. Dalam sebulan, penambang emas ilegal mengumpulkan 257 gram emas. Polisi masih memburu pemodal tambang emas ilegal ini. Seluruh pelaku dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan mantan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berunjuk rasa di halaman kantor Bupati pada hari Senin. Mantan kepala kampung mendesak Bupati membatalkan keputusan pergantian ratusan kepala kampung. Demo yang awalnya berlangsung damai ini berujung pada kericuhan setelah Wakil Bupati Jayawijaya diberi kesempatan untuk menanggapi permintaan massa. Massa melakukan pelemparan ke kantor Bupati Jayawijaya sehingga menyebabkan kaca kantor pecah. Polisi menembakkan sejumlah gas air mata untuk menghalau massa. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan situasi di Kabupaten Jayawijaya sudah aman. Polisi mengimbau Pemkab menyelesaikan protes mantan kepala kampung dengan cara damai. Wilayah Kabupaten Jayawijaya secara khusus Kota Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, situasi terkendali aman. Seluruh aktivitas kegiatan masyarakat seperti biasa. Tentunya Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, secara khusus di Kabupaten Jayawijaya, untuk menjaga situasi yang sudah kondusif, tetap terjaga dan menghindarkan dari provokasi, ujaran kebencian maupun berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Tetap bijak dalam berinteraksi di media sosial dan
saring sebelum sharing. Akibat kericuan itu, jendela lobi kantor bupati pecah, serta kaca mobil dinas wakil bupati juga pecah. Meski situasi sudah aman, polisi masih berjaga di kantor Bupati Jaya Wijaya mengantisipasi adanya aksi susulan dari mantan kepala kampung. Rian Tonai melaporkan dari Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Kantor Imigrasi Sorong memeriksa seorang warga negara Amerika Serikat yang diduga menyalahi izin tinggal. DN diduga bekerja secara ilegal di salah satu resort Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Seksi Penindakan Imigrasi Sorong, Adip Adityawan mengatakan DN hanya memiliki izin sebagai turis, namun pihaknya menerima laporan DN bekerja di resort Raja Ampat. Kita dari kantor Imigrasi Sorong sedang meminta keterangan dari pihak warga negara asing yang berada di PT Misol Eco Resort yang dimana diduga mungkin ada indikasi pelanggaran keimigrasian. Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan untuk keputusan seperti apa pemeriksaan nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami karena mungkin kami membutuhkan konfirmasi mungkin dari keputusan dari kepala kantor. Setelah pemeriksaan, DN dan kuasa hukumnya memilih untuk bungkam di hadapan awak media dan langsung meninggalkan kantor imigrasi. Jika terbukti bersalah, ancaman deportasi keluar Indonesia tidak bisa dihindari. Topan dan Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kapolres Mimika buka suara terkait mobil Polsek Tembagapura yang diduga menjadi angkutan umum. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman membenarkan telah terjadi penyalahgunaan kendaraan dinas. Saat ini pihaknya memeriksa 3 polisi dan jika terbukti menyalahgunakan mobil dinas, maka akan ditindak tegas sesuai kode etik kepolisian. Saya selaku Kapolres menyampaikan permohonan maaf atas viralnya video yang sudah beredar di wilayah Polsek Tembagapura, yaitu adanya dugaan mobil operasional Polsek Tembagapura digunakan untuk taksi gelap oleh anggota Polsek Tembagapura. Namun perlu saya sampaikan bahwa untuk anggota tersebut hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan, ada 3 orang, termasuk dengan 1 orang saksi, sudah kami lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk video yang beredar tersebut perlu kami sampaikan bahwa untuk mobil operasional polsek tersebut itu hanya dikhususkan khusus untuk petugas, ya, petugas polsek Tembagapura. Namun apabila ada urgensi atau keadaan darurat, dalam hal ini masyarakat, misal masyarakat ada yang sakit atau misal ada yang kedukaan, ya, itu kami atas dasar kemanusiaan akan kami layani. Dalam video tersebut terekam pelaku mematok tarif 2 juta rupiah untuk setiap penumpang yang menumpang mobil polisi dari distrik Tembagapura ke ibu kota Kabupaten Mimika. Ibu kota Mimika ke distrik Tembagapura berjarak 38 km, namun karena jalan tidak diaspal sehingga memakan waktu sekitar 2 jam jika menggunakan mobil. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polisi hingga kini masih memburu pelaku pembacokan terhadap penjual cilok di depan Rumah Sakit Umum daerah Merauke. Korban menderita luka parah dan tidak bisa beraktivitas. Adi saat ini dirawat di rumahnya, ia masih lemas dampak dari luka pembacokan. Ia meminta aparat menangkap si pelaku karena akibat perbuatannya dia tidak bisa berjualan cilok selama 2 minggu. Kapan Bapak dengan kejadian dengan pelaku ini kepada polisi? Pelaku saya belum tertangkap belum. Oh, jadi maunya seperti apa, Pak? Ya, cuma saya diambil waktu itu sama Putri, diambil datanya. Oke, jadi maunya cepat ditangkap ya? Iya. Oh.
Kanit Reskrim Polsek Merauke Kota Ibtu Sitanggang mengatakan polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Saat ini kami masih dari Polsek Kota unit Reskrim masih sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku kasus penganiayaan yang kasus cilok yang terjadi di depan Rumah Sakit Umum Merauke. Sementara pelaku masih dalam pengejaran. Untuk keterangan korban saksi kami sudah mendalaminya. Demikian untuk sementara. Ada berapa dugaan pelakunya, Pak? Sementara pelaku diduga lebih dari satu. Tapi masih dalam pengejaran semua. Pembacokan penjual cilok terjadi pada tanggal 28 Agustus lalu. Korban diserang sejumlah orang tak dikenal. Pelaku ingin membacok leher korban namun sempat ditangkis. Para pelaku kemudian kabur karena warga mulai berdatangan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pemuda bernama Rudi ditangkap polisi di Jalan Kartini, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Rudi tidak berkutik ketika polisi menemukan satu paket sabu-sabu yang akan dijual ke pelanggan. Saat ditangkap, Rudi tengah menunggu kiriman sabu-sabu dari Depok, Jawa Barat. Polisi tidak mau membuang waktu, mereka membawa Rudi ke salah satu perusahaan jasa pengiriman. Polisi akhirnya menemukan lagi sabu-sabu dalam paket yang berisi suku cadang sepeda motor. Total jumlah sabu-sabu yang disita sebanyak 15 paket dengan berat 15 gram. Kita setiap bulan melakukan ungkap kasus narkoba, entah itu jenis sabu atau narkoba jenis lainnya. Dan ini terbukti sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 28 kasus yang sudah kita ungkap. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam hal memberantas narkoba. Dan ini ironisnya juga para korbannya atau pelakunya ini rata-rata masih usia muda. Nah, di sini kami menghimbau kepada masyarakat, terutama orang tua, hendaknya dapat memantau anak-anaknya, putra-putrinya dalam pergaulan, terutama kan. Jadi jangan sampai nanti terjerumus di hal-hal yang negatif, terutama narkoba. Karena memang di Timika ini untuk penyalahgunaan narkoba lumayan cukup tinggi. Jadi ini belum sampai setahun sudah ada 28 kasus yang kita tangani. Dan ini akan terus kita kembangkan. Polisi sudah menahan Rudi di Mapolres Mimika. Saat ini ia masih menjalani pemeriksaan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Mimika. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Cuaca buruk mengakibatkan petani padi di Merauke, Papua Selatan banyak yang gagal panen. Gagal panen itu membuat harga beras premium di pasar Merauke melonjak. Dari hasil pemantauan di pasar Wamanggu, beras Ciliwung yang biasa dijual Rp15.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Selain itu, beras Mambramo yang biasa dijual Rp14.500 per kilogram, naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Meski harga beras melonjak, pedagang mengaku lonjakan harga ini tidak mempengaruhi omset pedagang. Saat ini, petani padi di Kabupaten Merauke sedang dalam masa tanam. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang murah. Selama tahun ini, Dinas Ketahanan Pangan sudah ke-12 kali menggelar pasar murah karena harga bahan makanan terus melonjak dan sulit stabil, khususnya harga daging babi dan beras. Pasar murah berlangsung di Kelurahan Kamorojaya, Mimika, Papua Tengah. Warga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung memborong bahan makanan yang mereka butuhkan. Di pasar murah ini, warga membeli beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, sementara harga gula pasir Rp17.500 per kilogram. Kami masih dengan tujuan yang sama, yaitu pertama stabilisasi pasokan dan harga, yang kedua menekan laju inflasi. Selain itu, inflasi kita di Mimika ini sementara
penyumbang terbesar inflasi kita itu ada di beras dengan daging babi. Nah, kalau untuk daging babi kami tidak bisa bikin apa-apa, memang stoknya tidak ada, terus anggaran kami juga terbatas. Nah, kalau untuk beras, berbagai macam kami sudah lakukan. Dengan beras SPHP, kami buka beberapa agen di pasar sentral. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika berharap pasar murah ini bisa membantu masyarakat karena pengeluaran mereka semakin besar akibat kenaikan harga bahan pokok. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seakan tiada hentinya, praktik ilegal pabrik miras oplosan di rumah masih menjamur di Merauke, Papua Selatan. Pada hari Senin, polisi menggerebek sebuah pabrik miras oplosan di sebuah rumah di Jalan Mangga 1, Kabupaten Merauke. Polisi menemukan peralatan yang digunakan untuk membuat miras oplosan, seperti dandang, pipa, ember, dan kompor. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto mengatakan, selain menyita peralatan masak miras oplosan, polisi juga memusnahkan puluhan liter miras yang ditemukan di lokasi. Di sekitaran Kelapa Lima, pembuatan sopi tersebut dilakukan oleh sekelompok oknum. Namun pada saat penggerebekan tempat pembuatan sopi tersebut, para tersangkanya melarikan diri, dan tempat yang digunakan untuk pembakaran sopi adalah tempat rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Mereka lakukan pembuatan sopi yang mereka rencanakan dijual kepada masyarakat. Kami selaku Kapolsek akan terus melakukan upaya penegakan hukum dan penertiban terhadap yang memproduksi sopi dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di wilayah Merauke Kota. Diduga operasi ini bocor karena polisi tidak menemukan pemilik rumah. Polisi mengimbau warga tidak menjual dan memproduksi minuman keras oplosan karena bisa dipidana. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Telkom kembali mengeluarkan pemberitahuan pemadaman sementara jaringan internet di Merauke selama beberapa hari ke depan. Pemadaman berlangsung 2 tahap, yakni pada hari Selasa pada pukul 11 malam hingga 10 September pukul 10 malam. Kemudian pemadaman kedua pada tanggal 12 September pukul 11 malam hingga tanggal 14 September 2025 atau selama 2 hari. Menurut Kepala Kantor Telkom Merauke, Karel, Telkom telah menyiapkan jaringan internet cadangan sehingga warga tidak kaget. Untuk memitigasi gangguan yang terjadi dari tanggal 9 dan tanggal 12, kami ada untuk posko-posko kami tetap kami buka, lalu kami juga menambah beberapa titik di daerah-daerah yang kemarin kami tambah sekitar ada 6 atau 7 titik, yaitu di RRI, kemudian di KNS Seringgu, kemudian di Gereja Oto Yobar, kemudian di Katedral Jalan Mandala, kemudian di RUSD Rumah Sakit, kemudian di Gor Hiat Sai, dan juga di lapangan Mandala. Itu titik-titik yang bisa masyarakat mampir untuk melakukan akses internet selama masa gangguan. Warga bisa mengakses internet satelit di sejumlah lokasi, seperti di halaman Mapolres Merauke, Plaza Telkom, dan halaman Kodim Merauke. PT Telkom meminta masyarakat dan pengguna layanan melakukan antisipasi, khususnya aktivitas yang bergantung dengan jaringan internet. 16 Agustus lalu, jaringan internet di Merauke terputus selama 2 pekan karena kabel optik bawah laut putus di perairan Sorong, Merauke. Internet kembali normal setelah kapal penyambung optik berhasil menyambung kabel optik pada 5 September lalu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perselisihan hasil pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada hari Rabu. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengajak masyarakat yang tersebar di 9 kabupaten kota di Papua untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Susana juga meminta tokoh adat, agama, dan pemuda ikut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Ya, kita semua mari sama-sama kita masyarakat di Provinsi Papua, ya, kita tentu harus menjaga kondusivitas sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik. Karena kalau tidak kondusif, ya, lingkungan kita masing-masing tidak kondusif, itu tentu nanti kegiatan kita itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sekolah maupun ekonomi dan pekerjaan dan apapun itu pasti tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak kondusif. Seperti itu. Polda Papua saat ini menyiagakan 9.000 lebih personel untuk mengantisipasi potensi konflik dari para pendukung pasangan calon tersebut. Putusan sela sengketa Pilgub Papua dibacakan pada hari ini. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.